Halo guys, berjumpa lagi dengan kami. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Who Am I? Film ini merupakan salah satu film bertema hacker terbaik yang dirilis pada tahun 2014 silam. Film asal Jerman yang diangkat dari kisah nyata ini menceritakan sekelompok hacker di Jerman yang tersembunyi dan beraksi sangat rapi. Dari segi alur cerita film ini benar-benar sangat seru untuk dinikmati. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan pria yang bernama Benjamin yang berada di sebuah ruang interogasi milik Europol. Dia adalah hacker yang menggunakan identitas sebagai WMI yang mengetahui tentang kelompok hacker yang bernama Friend dan juga Russia Cyber. Di sini Benjamin mulai cerita dari masa kecilnya. Waktu kecil dia ingin menjadi seorang superhero dan setiap superhero memiliki kenangan buruk terhadap orang tua mereka. Benjamin pun merasa sudah memenuhi syarat untuk menjadi superhero itu. Ayah Benjamin pergi meninggalkan Prancis ketika dia masih kecil, sedangkan ibunya meninggal karena bunuh diri. Dan kini dia tinggal bersama neneknya. Benjamin mengatakan bahwa peretasan mirip seperti sebuah sulap. Dia mulai meretas sebuah sistem keamanan pada usia 14 tahun. Benjamin pun sering berkumpul bersama para hacker yang ada di Dark Knight. Hanya ada satu orang yang dianggap sebagai pahlawan di dalam forum itu. Seorang itu adalah Mr. X. Dia adalah hacker panutan bagi hacker-hacker lain. Mr. X mempunyai 3 aturan. Yang pertama, tidak ada sistem yang aman. Kedua, incarlah sesuatu yang mustahil. Dan yang ketiga, bersenang-senanglah di dunia maya dan dunia nyata. Benjamin mulai menjelaskan kenapa dia berada di ruangan interogasi. Semua berawal dari wanita yang bernama Mary. Di saat itu, Benjamin bekerja sebagai pengantar pizza. Di saat Benjamin mengantarkan pizza, dia bertemu dengan Mary. Mary ini adalah teman sekolahnya dulu, dan wanita yang dia paling sukai sejak kecil. Ketika Benjamin bertemu dengan Mary, Mary mengatakan kepada Benjamin bahwa dia akan memberikan 100 euro kepadanya kalau dia bisa membawakan bocoran soal ujian untuk fakultas hukum. Dan akhirnya Benjamin pun pulang. Sesampainya di rumah, dia berpikir dan menghayal seandainya dia dapat membantu Mary, maka dia akan bisa berpacaran, menikah, bahkan memiliki anak bersama Mary. Benjamin pun memulai aksinya. Dia pergi ke sebuah server di kampus dan mengambil soal dari server tersebut, tetapi aksinya tidak berjalan dengan mulus. Dia ketahuan oleh seorang security yang sedang berjaga di sana. Dan Benjamin pun akhirnya dijatuhi hukuman sebanyak 50 jam melakukan pelayanan masyarakat. Di sini Benjamin bertemu dengan pria bernama Mac. Mac bertanya kepadanya, mengapa dia bisa dijatuhi hukuman? Ben pun mengatakan bahwa dia ketahuan meretas server yang ada di kampus. Karena Mac sangat tertarik dengan dunia hacker, Mac pun mengundang Benjamin ke sebuah pesta. Tepat di malam hari itu, Benjamin pergi ke pesta dan bertemu dengan Mac. Di sana Mac memperkenalkan temannya, yaitu Stephen dan Paul. Stephen ini sangat ahli dalam software, sedangkan Paul sangat mahir dalam hal hardware. Benjamin pun harus membuktikan kemampuannya kepada mereka bertiga. Dengan sebuah laptop, Benjamin meretas aliran listrik yang ada di komplek itu. Tidak lama, polisi pun datang. Ternyata rumah yang dijadikan pesta bukanlah rumah milik Mac, melainkan milik orang lain. Ketika hendak kabur, Benjamin bertemu dengan Mary dalam pesta. Mereka kabur keluar rumah dan dikejar oleh polisi. Ternyata Mary mengikuti Benjamin lari keluar rumah, dan mereka semua lari berpencar. Benjamin yang telah sampai di rumah mendapati neneknya tidak ada di rumah. Dia mencari sepanjang jalan dan menemukan neneknya sedang berjalan di separator. Tepat di pagi hari, Benjamin membawa neneknya pergi ke rumah sakit. Riwayat penyakit Alzheimer neneknya semakin parah. Akhirnya, dia dirawat di rumah sakit. Ketika perjalanan pulang dalam kereta, Ben bertemu dengan Mac. Dia mengajak Benjamin untuk melakukan peretasan. Di sana, Paul dan Stephen sedang menunggu. Mereka berempat lalu pergi ke sebuah gedung pertemuan. Mac menyuruh Ben untuk meretas komputer, yang dimana komputer ini nantinya digunakan untuk presentasi. Dengan aksinya, mereka pun mengganti video presentasi di komputer tersebut menjadi video lucu. Dan itu adalah aksi pertama Ben dan kawan-kawan barunya. Setelah itu, mereka yang telah pulang ke rumah kemudian membentuk grup hacker yang mereka namai dengan nama Clay.
atau singkatan dari Clan Love Out You. Dan mereka dengan grup hacker bernama Clay ini kembali melakukan aksinya, mulai dari peretasan kecil di dunia keuangan dan juga sebuah gedung farmasi. Aksi mereka pun berlanjut hingga menjadi populer. Mac menantikan apresiasi dari Mr. X, yaitu hacker panutan mereka. Namun di sini, aksi mereka sama sekali tidak dianggap oleh Mr. X. Untuk menghapus kekecewaan, Mac mengadakan sebuah pesta kecil di rumahnya. Lalu Benjamin pergi untuk menemui Mary. Di sini dia bertemu dengan Mary untuk menghadapi tantangan terbesarnya. Mary yang berada di sebuah pesta pergi keluar menemui Benjamin. Akhirnya di dalam mobil ini terjadi sedikit percakapan. Dan tiba-tiba Benjamin berusaha untuk mencium Mary di dalam mobil ini. Tapi aksi tersebut sepertinya tidak disukai oleh Mary. Dan bukan suatu hal yang bagus untuk Ben. Tepatnya di pagi hari mereka pun mendapatkan sebuah surat dari Mr. X yang berisi sebuah dokumen cybercrime Europol. Clay dianggap hanya kelompok peretas yang tidak membahayakan dan bukan pemain yang besar. Mr. X mengirimkan untuk menegaskan di forum kalau Clay tidak lebih dari bayi yang cengeng. Karena hal itu, Mac yang marah ingin melakukan sesuatu yang lebih besar lagi. Selanjutnya, mereka akan meretas kantor dinas di Jerman. Aksinya dimulai dengan mencari sebuah surat yang ada di tempat sampah, yang akan digunakan untuk melakukan tipuan. Di sana, Mac menemukan sebuah undangan. Undangan tersebut digunakan untuk menjebak salah satu karyawan yang menyukai seekor kucing. Karyawan tersebut lalu dikirimi gambar kucing yang jika diklik maka terdapat sebuah link yang akan nantinya mengarah ke sebuah situs jebakan, di mana nantinya Mac bisa masuk ke dalam komputer milik karyawan tersebut. Tapi di sini mereka belum dapat mengakses langsung ke server. Aksi mereka pun dilanjut dengan cara offline, yaitu mendatangi kantor dan mengakses langsung ke server mereka. Bereit? Di sini aksi mereka berjalan dengan sangat mulus tanpa kendala. Malam harinya mereka pergi ke tempat klub. Ternyata Mary juga ada di sana. Ketika Benjamin mulai memberanikan diri untuk kembali mendekati Mary, dia justru melihat Mac yang sedang berciuman dengan Mary. Benjamin yang kesal lalu pulang ke rumah dan mengirimkan data yang diambil dari server dinas rahasia Jerman kepada Mr. X. Keesokan harinya, Mac, Paul, dan Stephen datang ke tempat Benjamin. Dan terjadi pertengkaran kecil di antara mereka. Tidak lama setelah itu, mereka lalu diperlihatkan sebuah berita tentang kematian hacker yang diduga bernama Krypton. Dia merupakan hacker yang dibiayai oleh Dinas Rahasia Jerman untuk memata-matai para hacker yang ada di Dark Knight. Ternyata Mr. X menjual data tersebut kepada Rusia Cyber Mafia. Kejadian tersebut pun disalahkan kepada kelompok Benjamin dan kawan-kawan. Mr. X sendiri tanpa diduga merupakan anggota dari kelompok hacker bernama Friend. Lalu terjadi perdebatan di antara Benjamin dan kawan-kawannya. Stephen yang ingin kabur karena ketakutan lalu dicegah oleh Benjamin. Benjamin mempunyai rencana untuk mencari Mr. X dengan menjadikan dirinya sebagai umpan. Lalu mereka menghubungi Mr. X dengan menggunakan komputer yang ada di perpustakaan umum. Sementara itu, Europol yang mengetahui seseorang sedang menghubungi Mr. X di Berlin, lalu mengirimkan pasukan polisi untuk mendatangi lokasi Benjamin dan kawan-kawannya. Di sini, Benjamin mendapatkan sesuatu dari Mr. X. Tidak lama, polisi pun datang dan mereka berpencar. Mereka berhasil kabur dari polisi dan Europol yang mengejar mereka. Di sisi lain, Europol yang bernama Hannah terancam posisinya. Dia mendapatkan tugas untuk menangkap para hacker yang tergabung dalam grup hacker bernama Friend dan Russian Cyber. Kembali ke Benjamin di ruangan interogasi. Dia menceritakan kepada Hannah bahwa dia akan membantu mencari Mr. X. Sebagai gantinya, Benjamin meminta program perlindungan saksi dan dihilangkan dari daftar DPO. Benjamin mengatakan bahwa sebenarnya Mr. X berniat masuk ke dalam server Europol, sehingga dia bisa memanipulasi penyelidikan dan hal yang lainnya. Lalu Benjamin kembali melanjutkan ceritanya kepada Hannah. Di sini, aksi Clay dimulai dengan membakar markas mereka, yang kemudian pergi ke Den Haag untuk masuk ke kantor Europol. Mereka mencari cara untuk masuk ke Europol. Ketika mencoba lewat jalur pembuangan, tiba-tiba tangan Mac tertusuk oleh paku. Karena Benjamin merasa bersalah karena sebelumnya telah memberikan data ke Mr. X, dia pun harus membereskan semua demi teman-temannya.
Tepat di malam hari, ketika yang lain tengah tidur, Benjamin pergi ke kantor Europol dengan menggunakan kartu kunjungan yang dia temukan. Benjamin pura-pura menjadi pengunjung yang kehilangan dompet di kantin. Dia meminta kepada security untuk mengantarkan ke kantin tempat di mana dompetnya hilang. Lalu dia menempatkan sebuah alat buatan dari Paul. Sebuah alat yang ketika seseorang mengakses jaringan itu, maka jaringan tiruan tersebut membuat Benjamin bisa masuk ke dalam server mereka dan menanamkan virus Trojan yang diberikan ke Mr. X. Keesokan harinya, di sebuah kafe, Benjamin mengakses Dark Knight melalui kode yang diberikan oleh Mr. X. Di sana dia akan menyerahkan program yang dapat mengakses Europol, yang di dalamnya sudah tertanam Trojan milik Benjamin. Dan ketika Mr. X mengakses program tersebut, maka identitasnya akan ketahuan. Ketika Ben hendak memberikan program tersebut, ternyata Mr. X mengetahui trik Benjamin yang memasukkan Trojan ke dalam program tersebut. Mr. X mengatakan seharusnya Ben tidak menggunakan kode itu untuk masuk ke Dark Knight, yang sebenarnya kode itu adalah IP transmitternya. Karena hal itu, wajah dan lokasi Benjamin pun jadi ketahuan. Lalu dia dikejar-kejar oleh dua orang berjas hitam. Terjadi kejar-kejaran di antara mereka sampai di jalur kereta bawah tanah. Di sini, Mr. X berhasil memenangkan pertandingan dari Ben. Ketika Benjamin kembali ke kamar hotelnya, dia mendapati semua temannya telah tewas dibunuh. Dan Benjamin pun menunjukkan 3 selongsong peluru bekas tragedi temannya tersebut kepada Hannah di ruangan interogasi. Di sini, Benjamin hanya ingin dirinya kembali menjadi tak terlihat. Hannah pun menyuruh temannya untuk segera datang ke tempat ruang interogasi. Hannah menanyakan kepada Benjamin kalau Benjamin ingin program perlindungan saksi, apa yang akan dia lakukan untuk menjebak Mr. X dan menangkap kelompok hacker bernama Friend. Di sini Benjamin berencana akan menggunakan trik sulap untuk menyerang titik lemah Mr. X, yaitu harga dirinya. Ben pun melakukan tipuan seperti yang pernah dilakukan Mr. X kepadanya. Namun di sini Benjamin melakukan dengan metode yang sangat brilian. Akhirnya, identitas Mr. X terbongkar dan dia ditangkap di sebuah kafe. Ternyata nama asli dari Mr. X adalah Sandanam yang baru berusia 19 tahun dan berasal dari New York. Karena Ben berhasil menguak identitas dari Mr. X, kemudian Hannah mengatakan dalam beberapa jam, Ben akan mendapatkan identitas baru dan dia akan menjadi orang yang bebas kembali. Namun di sini Hannah mengingatkan perkataan dari temannya tentang kejanggalan cerita yang diungkapkan Benjamin ketika diinterogasi. Karena curiga dari cerita yang diungkapkan Benjamin sebelumnya, Hannah pun pergi ke rumah Benjamin. Di sana dia menemukan obat Ritalin. Lalu dia pergi menemui Mary yang sedang nongkrong bersama teman-temannya. Hannah menanyakan Mary apakah dia kenal dengan Benjamin. Mary menjawab bahwa dia pernah satu kelas dan tidak pernah bertemu lagi dengan Benjamin. Hannah menjelaskan kepada Mary bahwa Benjamin pernah mengatakan kalau dia sering bertemu dengan Mary beberapa bulan terakhir ini. Karena semakin curiga ada yang tidak beres, Hannah pun pergi ke tempat dokter yang dulu pernah merawat ibunya Benjamin. Dokter mengatakan bahwa ibu Benjamin memiliki kepribadian ganda. Lebih tepatnya 4 kepribadian, yang dimana mereka semua merupakan cerminan dari dirinya. Hidupnya tergantung kepada obat-obatan, hingga suatu hari ibunya tidak dapat menahan lagi dan melakukan bunuh diri. Dan sepertinya penyakit itu diturunkan kepada anaknya, yaitu Benjamin. Dan ternyata obat Ritalin dapat memicu munculnya kepribadian ganda tersebut. Hannah pun kembali ke kantor Europol. Dan hasil forensik dari 3 selongsong yang dibawa Benjamin menunjukkan kalau selongsong tersebut berasal dari Perang Dunia Kedua. Hannah lalu menemui Benjamin untuk menanyakan dari mana Benjamin mendapatkan luka di tangannya, yang seharusnya dalam cerita tersebut, Mac lah yang seharusnya terluka. Dan di dalam hotel sendiri tidak ditemukan mayat di sana. Hannah pun menyimpulkan bahwa semua ini adalah imajinasinya Benjamin. Clay yang seharusnya memiliki 4 anggota ternyata hanya Benjamin sendiri. Benjamin adalah Mac, Stephen, dan juga Paul. Hannah pun menyimpulkan bahwa Benjamin mirip seperti ibunya, yaitu memiliki kepribadian ganda. Karena hal itu, program perlindungan saksi pun dibatalkan untuk Benjamin. Benjamin memohon untuk tetap mendapatkan perlindungan itu, karena jika tidak, kelompok hacker Friend akan membunuhnya. Hannah yang merasa bersalah pun menyuruh Benjamin untuk meretas program perlindungan saksi.
Setelah berhasil dan Benyamin mendapatkan program perlindungan saksi, Hannah lalu melepaskan Benyamin di bawah jembatan. Tapi sebelumnya, Hannah meminta Benjamin untuk membongkar trik sulap gula yang dia lakukan kepadanya. Ketika Benjamin sudah pergi, Hannah sepertinya menyadari sesuatu. Dan ketika menyadari bahwa dia telah dipermainkan oleh Ben, dia pun kembali mencari Ben. Namun ternyata Benjamin sudah kabur. Kemudian kita diperlihatkan Ben ada di sebuah kapal dan kemudian ada Mary, Meg, Stephen, dan juga Paul. Ternyata semua itu adalah trik dari Benjamin. Dia seolah-olah memiliki kepribadian ganda karena akan membebaskannya dari hukuman. Aksi tipuan itu dilakukan ketika Meg sudah ketahuan wajahnya oleh Mr. X. Dan luka yang ada di tangan Benjamin dibuat oleh Meg supaya lebih meyakinkan kembali dengan rencana mereka. Dan tipuan tersebut membuat mereka semua menjadi bersih dan bebas beraksi kembali. Dan film pun berakhir. Jadi itu tadi adalah rekap cerita alur sebuah film hacker terbaik berjudul WMI. Jika kamu suka dengan alur cerita film ini, jangan lupa untuk share dan memberikan pendapat kamu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Dadah!